gue tuh setara dengan Paris Hilton. Terus begitu Cika Jessica ngelihat follower gue gini, ada tapi yang nonton follower kakak dikit banget loh ini. Terus gue lihat kan berapa sih followernya Cika? Ya. Boleh. Gue tuh celana gue pendek banget, gue malas ganti, jadi gue mundur ya. Hai Misha, Meisaki, Ave. Ave kamu ulang tahun. Happy birthday, Ave. Blessings, darling. Good morning. Hai Diki, Zepa, Lila, Dita, Dina, Tamara, Febalia, Aditya, Kate Rico, Nick, hi, Dr. Donny, Lidra, Joe, Kurkuma, Ubi Cilambu, Erinjani. Serak. Apa? Serak. Lu batuk. Batuk dong. Enggak, gue gak serak. Iwa tuh pick me banget deh. Soal kalau gue sakit. Apa sih lo sembarangan pikma pikmi. Segala-gala pick me. Nunjukin gitu apa? Bukan pick me. Bukan, pick you. Lu tuh pick you banget deh kalau nunjukin sakit. Thank you ya geng duet yang kemarin nontonin aku sama Iwet jualan Avoskin. Thank you banget. Katanya ada yang kemarin nonton dan juga ikutan check out. Seru ya. Iwet baru sekali tuh ikut pengalaman live selling gitu. Gue pulang ke rumah ya. Gue mikir gini. Kemarin tuh kita live selling di platform e-commerce selama 2 jam. 2 jam loh. Cuman. Ya. Itu kan cuman loh, Wet. Iya. Lama loh itu, Wet. Ya. Capek nggak? Enggak, Pak. Capek kan? Banget. Gue acung jempol loh sama teman-teman yang tiap malam di TikTok. Teman-teman gue banyak, Wet. Di TikTok, dia jualan barang gitu dari jam 7 malam tuh bisa sampai jam 10. Oh ya? Iya. Sampai jam 10, terus ntar cuman break 1 jam dia live lagi gitu. Ya, you have newfound respect ya untuk teman-teman yang suka pada streaming jualan ya. Ya. Pada bilang kok nggak ngabarin mau live show, iya. Gue kemarin mikir gitu. Kenapa ya kita nggak bilang-bilang ya? Iya, lain kali ya. Padahal kita post loh di story. Ya, kalau misalnya ngepostnya 5 menit sebelum live ya lucu sih. Iya, makanya ini tuh salah Avoskin Min deh, baru ngingetinnya pas duduk. Salah lagi dia. Kesian banget si Afira. Dia sampai speechless loh. Tapi gue justru ya point of view gue kemarin tuh gini. Ya Allah, si Vira tuh mimpi apa ya ketemu sama Aki-Aki kemarin live begitu. Aki-Aki, talk to yourself. Ya udah, akong-akong, boleh. Kalau orang menunggu. Lo harus tahu sebentar, lo harus tahu. Kata-kata stop it. Itu tuh sebenarnya adalah reaksi dia ketika dia udah nggak tahu mau ngomong apa lagi sama kita. Lo ngerti nggak? Gue tuh pas dia ngomong stop it, gue gini. Ayam. Berhenti ngomong sama mereka, sama dia. Tapi karena gini, ini anak udah gak tahan pasti. Ada temennya Afira nontonin kita pagi hari ini. Afira ini asli Ponorogo sama kayak Valen. Sumpah. Kamu kenal Valen? Iya. Besok-besok dikabarin katanya kalau mau live gitu. Iya, maaf ya. Dan Afira itu gue acung jempol banget karena dia hafal semua produk loh. Afira, kalau misalnya buat kulit kusam, pakainya apa? Ini kak, gini karena dia mengandung ini. Afira, kalau buat kulit berminyak mendingan pakai apa? Ini kak, soalnya dia mengandung ini itu. Ya dia trainer. Tapi gila loh, bener. Dia trainer. Afira. Ya nanti lain kali kita akan pengumuman ya, kali. Gue mau mengucapkan selamat pagi dan juga ucapan terima kasih. Kita
Gue di DM sama dokter Riva. Dokter Riva tuh yang dia tuh nulis buku tapi juga dokter mata di Jakarta Eye Center. Oh, hai Dokter Riva. Iya. Mata aku cantik nggak? Kok Nggak gitu. cantik? Sehat nggak? Kenapa sih mau ngomong mana mata cantiknya gitu ya, kedip. Kok cantik? Sehat. Matanya sehat nggak? Iya, dokter Riva itu. Nah, dokter Ferdi Riva, katanya Miss Kisiera itu dokter aku. Iya. Dia bilang ini, terima kasih ya udah konsisten dan komit bangun pagi setiap hari untuk siaran pagi. Akhirnya di TikTok ada sesuatu yang bisa ditonton dan juga punya manfaat, dia bilang gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk generasi zaman sekarang untuk ngomong nggak pakai bahasa-bahasa yang kasar gitu katanya. Oh, Dokter Riva, thank you loh. Mendengar dan membaca komentar yang inspiring dan encouraging gitu tuh jadi bensin kalau kita lagi lemes ya. Kayak kemarin gue syuting sama generasi milenial ya. Rupanya dia sangat terkenal di TikTok ya. Dan di sosial media dan di jagat raya hiburan gitu. Siapa? Ada perempuan, terus dia nanya gitu. Kak, Sebut kali namanya ya Allah. dia ngajakin gue, Kak bikin yuk joget-joget di TikTok. Aku bilang nanti collab ya sama aku. Iya, dia udah collab gue tapi nggak muncul-muncul di gue. Terus dia tuh nanya, Kak kamu tuh juga rajin ya katanya live di TikTok. Kapan sih? Tiap hari. Hah, tiap hari? Ngapain? Gitu, gue gini, kayak siaran Cika. Iya, kayak siaran. Lu kita ngetik. Tapi kan dia lucu ya. Terus dia kan sambil buka gitu kan, milenial gitu ya. Sambil buka gitu account gue. Terus gue gini, ih lucu banget aku follow ya kak gitu ya. Terus gini, ada yang nonton. Follower kakak tuh baru sedikit loh. Tapi ada yang nonton kalau live. Sumpah dia nanya gitu. Sementara gue tuh bangga banget loh dengan follower gue. Karena menurut gue follower gue tuh banyak banget. Gue tuh setara dengan Paris Hilton. Terus begitu Cika Jessica ngelihat follower gue gini, ada tapi yang nonton. Follower kakak dikit banget loh ini. Terus gue lihat kan, berapa sih followernya Cika? Banyak banget. Ada yang nonton, ada nggak? Ya, tiap hari gitu ada yang nonton. Terus mukanya flat aja gitu kayak nggak pakai dosa nanyanya. Iya, lempeng aja gue gini. Lumayan sih Nek, gue gitu. Terus dia kata apa? Ya udah semangat kakak, biar rame. Itu kan sama kayak komentar Edric Chandra kan ke lo soal gue. Kenapa? Ingat nggak yang dia bilang gini? Aku senang Iwet tuh sekarang balik lagi siaran di TikTok, main TikTok. Jadi ada sesuatu yang bisa dia banggakan gitu dalam hidupnya. Lo inget nggak dia ngomong gitu ke gue? Lo cerita gue cuma gini. Mulut gue. Tapi Iwet ya, ringan tapi nancep. Menurut lo penting nggak punya sesuatu dalam hidup yang bisa lo banggakan? Iya penting lah. Karena kadang-kadang yang kayak gitu-gitu kan bisa memboost up confidence lo, ya kan? Itu salah satu bagian dari mengurus diri lo. Ya, itu sederhana tapi perlu untuk ditelaah lebih lanjut. Sesuatu tapi namun gitu. Iya, sesuatu tapi namun gitu. Penting kayaknya esensial tapi nggak ada isinya ya. Ya, kayak apa sih? Penting nggak lo tuh punya sesuatu yang bisa lo banggakan? Is it important for us to have something in our life that we can be proud of? Aku lagi bangga sama permen teddy bear aku yang bisa jadi teh. Yang Iwat beli di Puyeng. TikTok Shop. Enggak, gue belinya di tokonya tapi gara-gara TikTok. Balik lagi ke pertanyaan tadi. Ya. Penting atau tidak memiliki sesuatu yang bisa kita banggakan? Ya. Menurut gue penting. Berkaca dari beberapa kejadian sekeliling gue gitu ya. Kadang-kadang
ada orang tuh yang suka mikir kalau sesuatu yang dibanggakan tuh bentuknya harus harta, Ya, ya. Sesuatu yang dibanggakan tuh bentuknya harus gelar, ya, jabatan. ya, Sementara menurut gue, sesuatu yang dibanggakan punya kita itu tidak harus bentuknya kebendaan, ya, ya nggak? betul. Ya, Kalau buat gue, apapun ya, itu pilihan teman-teman. Kalau teman-teman merasa gini, kita nggak bisa menyalahkan juga kalau yang dibanggakan buat lo adalah kebendaan. Misal, lo tuh suka banget otomotif. ya, Kayak gue punya temen, dia sangat suka otomotif. Jadi dari pertama kali mulai kerja tuh pengen banget punya mobil Mercy. Dia itu menghargai teknologi mobil tersebut. So he work hard all of his life untuk bisa membeli mobil Mercy pertamanya dia. ya. Begitu dia punya, dia bangganya setengah mati dong, Web. Tuh. Dia pergunakan, dia rawat. Itu adalah kebanggaan buat diri dia. Salah apa enggak? Enggak. Ya kan? Kebanggaan tuh bisa apa aja. Contoh, gue punya teman, dia obesitas seumur hidup dia. Jadi all of his life dia itu berusaha kuat untuk ada di posisi badan ideal. Ketika itu terjadi, dia sangat bangga dengan pencapaiannya. Salah apa enggak? Enggak. Gue punya anaknya teman gue pengen banget jadi dokter, bukan datang dari keluarga yang punya latar belakang dokter. Jadi kan katanya bercandaannya bukan pure blood. Ya, Jadi memang dia pelopor tuh, dia sendiri berjuang jadi dokter. Perjuangannya nggak gampang, bukan dari keluarga kaya raya. Usaha banget, begitu dia lulus, bangga banget dia sama titel dan profesinya. Salah apa enggak? Enggak. Ya kan? betul. Tapi buat gue penting buat jiwa ya, for our soul, untuk punya sesuatu yang kita banggakan. Apapun itu, mau kecil, mau besar, mau remeh-temeh, mau grande, perlu. Ya, tapi ya sebenarnya yang harus berhati-hati adalah bagaimana kita menyikapi kebanggaan itu menurut gue. Ya, dalam arti. Dalam arti gini, eh kadang-kadang ya orang gitu kan tadi gue bilang bahwa ketika lo memiliki sesuatu yang bisa lo banggakan itu akan bisa memboost up percaya diri lo, gitu ya. Tapi kalau misalnya daleman lo tuh belum kuat, akhir lo berlindung di balik si kebanggaan tersebut. Maksud gue gini, elonya belum jejak nih kepercayaan dirinya. Ya. Elonya masih merasa kurang. Mm-mm. Elonya tuh masih merasa kayak selalu kurang, selalu kurang. Ada yang gue merasa kalau gue tuh nggak sehebat dia, gue nggak seini dia, gue nggak seitu dia dan sebagainya. Mm-mm. Jadi elonya tuh belum jejak gitu ya. Tiba-tiba lo punya sesuatu yang lo banggakan. Mm. Di situ kemudian lo jadi berlebihan. Ya. Ketika ada yang mencolek kebanggaan lo itu, lo bisa marahnya luar biasa. Iya. Lo bisa ngamuk. Mm-mm. You are becoming very sensitive. Mm-mm. Hanya karena orang ngomentarin kebanggaan lo itu. Oh iya. Ya. Dan menurut gue itu justru berbahaya juga. Oh iya, setuju gue. Ya. Jadi nggak tahu ya ngomongnya gimana jadinya ya Dev ya. Apakah kita harus punya banyak kebanggaan sehingga jadi bisa agak netral gitu? eh ini ya, apa tuh namanya, attachment menurut aku ya. Iya ya. Jadinya attachment ya kalau udah kayak gitu ya. Iya ya. Gimana kalau menurut teman-teman yang nonton nih, jangan lupa di tap-tap katanya supaya kita bisa terus pakai platform ini secara gratis di TikTok ya, di Iya. buat siaran pagi. Karena kan kita pakai platformnya TikTok. Menurut aku itu mungkin attachment ya Iwet ya. Kayak kemarin kita gitu bilang, menanggapi kritik, don't take it too personally. I think in everything in life, we need to learn not to take everything personally. Maksudnya, Ya. misalnya gitu ya, kayak contoh mobil Mercy teman gue. Kalau dia merasa bahwa itu adalah, if he took his possession of the luxurious car too personally, apa yang terjadi pada mobilnya, dia akan merongrong jiwanya dia. Kalau mobilnya misalnya, life take its own turn, dia harus jual, berarti dia akan menjadi manusia yang nggak punya percaya diri dong. Karena dia merasa bahwa dia nggak punya prestasi. Sementara itu kan dua hal yang terpisah ya.
kepribadian lo dan kepemilikan lo terhadap si mobil. Ya. Kepribadian lo dan kepemilikan lo terhadap prestasi lo. You know, kita harus bisa kayaknya belajar untuk juga memisahkan gitu. Don't take it too personally. So, itu tuh bukan lo gitu. Kayak teman gue yang berhasil jadi kurus gitu. Itu tuh bukan, those are not, itu tuh bukan lo gitu. Itu tuh adalah hal yang nempel di diri lo. Ya. Ya nggak Ya. sih? Iya. Jadi balik lagi kan bahwa sebenarnya iya, memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan itu penting. Ya. Tapi balik lagi ke dalam diri lo dulu nih sebenarnya. Ketika lo nya udah kuat, lo punya apapun itu, ya dia akan oke, ini sesuatu yang gue banggakan, tapi nggak akan kemudian jadi mengubah diri lo. Dan dia akan jadi identitas lo bergantung kepada itu gitu. Betul. Pertanyaan gue ya, Ya. salah nggak kalau kayak gini? Gue tuh selalu balik lagi ya ke soal attachment. Misalnya gini, Oh iya gue bangga benar. banget nih sama pekerjaan gue. Heeh. Gue bangga banget sama pekerjaan gue, sama perusahaan gue, sama jabatan gue, sama pencapaian dari brand-brand yang gue gue urus gitu misalnya ya. Wah, gue bangganya setengah mati. Tapi gue tuh selalu mikir gini, ini tuh nggak sifatnya hanya sementara. Sehingga kemudian gue membentengi diri langsung. Pertanyaannya ya, salah atau enggak? Jadi gue membentengi diri dengan stop, Iwet. You are getting too much. Back off. Mundur. Jadi kesannya buat orang lain, justru gue itu jadi kayak, ini makanya kadang orang suka salah terima sama gue. Kesannya jadi kayak, kenapa sih lo nggak pernah banget mau ngepost? Karena gue takut nih, kalau misalnya gue bablasin, Ya. it will become an attachment to me. Oke. Nah, tapi sedikit backstory ya. Kan gini, Iwet tadi cerita bahwa dia sedikit membatasi diri untuk tidak terlalu bangga dengan apa yang dia lakukan. Sementara tadi 5 menit pertama kita bilang perlu loh untuk bangga sama hidup. Kenapa lo ketawa, Mali? Iya, tapi lanjut dulu terus. Menurut gue karena Iwet punya pengalaman pernah bablas menjadi orang, boleh nggak gue ngomong begitu? Boleh. Menjadi orang yang terlalu bangga terhadap apa yang dia lakukan dalam hidup dan dia menjadi orang yang borderline narsisistik dan menyebalkan buat orang sekitarnya. Yes. Bener nggak? Bener. Kan lu sempat ada di fase itu waktu masa sosial media path. Iya. Bener. Iya. Jadi gue kayak sekarang tuh gue jadi gitu. Jadi bener-bener gue ngerem gitu ketika udah oke, wah keren nih, deng, gue stop langsung. Dan kadang-kadang ya balik lagi, bukan kadang-kadang, gue kan selalu ekstrim ya. Ketika gue stop bener. Iya. Too much, stop, nggak mau. Jadi sebenarnya ya pelajaran paling nancep buat kita itu adalah ketika kita kebablasan, aka ketika kita berbuat salah, bener ya? Jadi Betul. iklan deterjen yang bilang nggak ada noda, nggak belajar itu jago loh, Itu dia, betul. ya kan? Ya, gue terlibat lagi tuh di brand itu. Masa? Iya, Rinso? iya, brand DNA-nya emang kuat banget. Iya, hebat dia. Siapa sih yang bikin? Dimas J. Ada zaman dulu, kalau nggak salah Lowe Lintas agensinya dulu. Oh iya, iya kan. Jadi memang kayak lu gitu, lu bersyukur tuh Wet kalau lu pernah dimusuhin sama teman-teman lo karena lu terlalu belagu. Jadi sekarang lo jadi tahu, oh bangga terhadap apa yang gua kerjain boleh, tapi jangan kebablasan gitu. Poinnya gini, tadi kan gue bilang ya bahwa memiliki sesuatu yang kita banggakan itu penting. Itu tuh buat jadi penyemangat kita gitu. Buat jadi kayak kalau misalnya kita lagi dalam lowest point, kita lagi mellow, kita lagi nggak enak, terus kita lihat lagi, gue masih punya itu, lo happy lagi. Ya. Ternyata apa yang gue kerjain tuh
punya dampak, lo happy lagi. Heeh. Yang gue kerja itu ternyata bisa bikin begini begitu, lo happy lagi gitu ya. Iya. Tapi ketika lo udah sampai owning itu dan lo membawa itu menjadi identitas lo, Mm-mm. disitulah kemudian lo mulai cranky itu. Hmm. Ketika ada yang memberikan komentar, lo tersinggung. Iya. Ketika ada yang nanti memberikan masukan, lo marah. Iya. Ya kan? Nah di situ gue tuh nggak mau sampai di titik itu, sehingga gue kepingin ketika ketemu orang terus kemudian ngomong ke gue gitu ya, ngomong, misalnya nih live TikTok kita gitu, aku suka banget nonton live TikTok kamu tuh keren banget. Gue udah bisa menyikapinya dengan netral, hati gue nggak yang terlalu berkembang gitu. Iya. Lu mulai sekarang lu bilang gini, tapi ada yang lebih keren kok dari saya di TikTok tuh Cika Jessica. Kena banget ya lo kayaknya ya. Ada yang nonton kak. Followers kamu tuh dikit banget loh kak. Dia followernya 3,4 M loh. Lah ya iya, ada yang 40 juta juga ada. 40 juta M. 40 Ya juta 40 M. juta kan ya 40 million. Ada juga lah di TikTok. Kirain yang kemarin baru ketangkap aja tuh 20 M kan uangnya. 20. Nggak tahu ah. Iya. Ya. Anyway gitu. Tapi I love Cika loh, jangan jadi salah tangkap ya. Terus gue sebenarnya mau nyambung ke satu hal ini mengenai sesuatu yang kita banggakan. Kemarin tuh gue belum sempat cerita soal cyber hygiene. Apa sih cyber hygiene? Kita tilik dari kata per kata ya. Ya. Cyber itu adalah dunia maya. Ya. Hygiene itu adalah kebersihan ya. Ya. Kebersihan yang berawal dari kebiasaan. Oh. Hygiene itu kan sesuatu yang ya udah nature-nya begitu gitu. Oke. Ya. What does it mean cyber hygiene? Ini nyambung sama sesuatu yang lo banggakan tadi. Oke. Ketika lo bangga sama sesuatu, biasanya apa sih yang lo lakukan? Kayaknya instinctively yang akan kita lakukan cerita ya sama orang lain. You share it. Iya. Betul nggak? Iya. Ya. The easiest way to share your pride. Itu lewat apa sih kalau zaman sekarang? Sosial media, Kak. Ya. Jadi lo tuh bisa dengan gampangnya set. Bener nggak? Iya. Sementara lo kadang-kadang nggak nyadar bahwa ketika lo selfie, di belakang lo tuh ada data-data penting. Oh. Ketika lo lagi begini, di sini tuh ada data sesuatu yang seharusnya tidak terekam. Oke. Say, you are very proud of your work. Ya. It's a day one in the office. Ya. You just got a very amazing job. Ya. You want to share it to the world. Ya. Bener nggak? Betul. Lo masuk ke ruangan, oh my god, tap in dulu, cetet. Kata kartu. Ya. Terus abis itu, oh my god, I got the job. Lo selfie pakai ID card lo. Oke. Ya. Abis itu lo masuk ke cubicle lo atau ruangan lo. Oh my god, this is my room. Set. Room tour, guys. Oke. Begitu lo begini, di sebelah sini layar monitor PC lo atau laptop lo. You know what happened? Oke. Ketika itu ternyata isinya data semua. Beredar kemana-mana bisa disalahgunakan gitu ya. Bo, ngeri banget. Lo masih inget dong kejadian yang gue kemarin ke dokter gizi? Ya. Gue gue rekam ketika dokter lagi menjelaskan soal data gue. Terus kemudian ada yang DM lo kan? Iya. Kak, itu nomor handphonenya Kak Iwet kelihatan. Iya. Gue cuman gini, itu kecil banget loh. Iya. Gue juga. Gue sampai buru-buru lihat sebelum gue kasih tahu lo. Iya. Itu nomornya Iwet ya teman-teman ya, di story-nya Iwet. Itu hanya sepersekian second dan it's very small. Kayak gitu. Exactly. Kelihatan lo kebaca.
Lo kebayang nggak? Gue cuman gini, kok ada orang yang niat banget nge-screen cap di bagian itu, lalu di zoom. Iya. Zoom zoom. Zoom zoom. Ya, bubur apa yang bisa besar kecil? Di mampus. Zoom zoom. Ya kan? Stop it! Untung nggak ada Afira. Kalau ada Afira kita pasti teriakin sama dia, stop it! Itu tuh gue berasa kayak orang tua kalau lagi ngomelin anak-anak, kalau anak-anaknya mulai bertingkah aneh-aneh, stop it! Stop it! Mami don't like. Mami don't like. Don't pull mami skirt. Mami skirt empty. Nothing inside. Don't pull. Don't pull. Adek sama Cici. Don't pull. Stop it! Gue lanjut ya. Itu bener-bener kayak, hah? Ada yang melakukan itu ya? Dan ternyata banyak, Bo. Oh, iya. Banyak! Gue tuh pernah juga melakukan hal yang sama lagi, Wet. Ya. Jadi gue saking happy-nya gue belanja di salah satu supermarket gitu ya. Terus ternyata pas mau bayar ditawarin sama mbak kasirnya mau tuker poin apa enggak dari kartu debit gue. Ya. Saking happy-nya hari itu gue belanja 140 sekian, gue tuker poin jadi for free. Gue foto bill gue. Ya. Gue post di story. Untung ada teman gue yang kerja di bank itu. Dia langsung DM gue. Mas Dave, buruan hapus. Itu ada nomor rekening lo. Lu story. Gue langsung, hah? Astaga. Hapus. Itu baru satu ya, Dave? Oke, itu perkara nomor telepon. Iya. Ada lagi nih. Apa Ada lagi. Lo lagi meeting online, ya, Zoom atau Teams atau Google Meet atau whatever. Lo bangga banget karena lo satu room meeting sama seorang tokoh penting, Ya. atau a CEO atau whatever lah. Langsung lo post, cepat. Walaupun nggak ada mukanya ya, cuma nama doang. You know what? Itu punya potensi juga untuk terjadi cybercrime. Kok bisa? Kan itu cuma nge-post gambar foto orang. Lo tau nggak? Orang bisa cek ke LinkedIn-nya loh nama-nama itu. Potensinya jadi kayak gimana kriminalnya? Ada aja orang yang nanti ngaku-ngaku, kemarin tuh habis bisnis sama Pak ini ya? Bahas soal ini nggak? Gue tuh tahu karena dia tuh sebenarnya mau begini tuh. Gue punya solusinya buat lo. Ternyata solusinya bodong. Can you imagine? Oke. Serem ya? Serem. Jadi itu sebetulnya yang dimaksudkan dengan digital hygiene. Cyber hygiene. Cyber hygiene. Yes. Jadi kebiasaan lo, hal-hal yang lo lakukan terkait dengan digital activity. Ayang, Karlinda bilang gini, temen aku bisa ngelacak rumah artis cuman dari lihat story doang. Serem nggak? Serem. Serem kan? Aditya Saputraya bilang, makanya jangan oversharing. I so agree. Nah, itu. Terus jadi pertanyaan dong, semua pada gini. Aduh ribet loh gitu kan ya. Ribet banget sih lo, kayak gitu-gitu dipikirin. Bo, lo nggak mau kan? Terus kemudian nanti data-data lo itu tersebar kemana-mana. Sama, get this satu lagi. KTP. Iya. Lo tau nggak KTP itu udah nyambung kemana-mana? Loh. NPWP lo segala macem. BPJS lo, data kesehatan lo. Iya. Lo kebayang nggak? Kita kan gampang banget. Kita liburan yuk. Ya liburan. Mana sini gue beliin tiketnya. KTP lo kirim ke gue. Ya. Terus lo karena ya dia kan temen gue, lo kirim. You never know. Tiba-tiba handphonenya kemudian dicolong. Ya betul. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah colekan bagi kita untuk sedikit lebih berhati-hati ya membagikan data pribadi gitu ya, Wet ya. Dan ketika kita lagi mau sharing kehidupan, prestasi, pencapaian, kegiatan kita online, lebih dipastikan lebih hygiene gitu ya, lebih hygiene. Iya. Akhirnya ini tuh gue pelajarin kemarin waktu insight yang ngobrol BCA itu.
Yang sama Pak Ferdinand tegang banget di samping Pak Arman. Betul. Ini on that subject, Dedi mengingatkan yang bahaya adalah foto paspor dan tiket pesawat yang pada hobi ngepost. Exactly. Lu tahu nggak itu ternyata apa, Bo? Apa? Jadi kan kalau misalnya lo foto boarding pass, Oh, itu ada si barcode, ada QR segala macam kan? iya. Itu nge-link ke data KTP lo, data paspor lo, destinasi tujuan lo. Dan ketika data KTP, paspor semua itu kebongkar, apa yang terjadi? Kebuka semua vital stat lo. Apa? Vital stat. Oh, disebutnya vital stat. Vital status. Oh, vital status. Yes, vital status. Oh, oke. Ngeri ya? Ya, ngeri. Emang harus lebih berhati-hati teman-teman ya. Nggak apa-apa. Jangan bosan-bosan ya kita ingetin gini. Ini good point. Iwet kemarin baru ngobrol sama teman-teman di BCA, ketemu Pak Arman gitu. Jadi dia sharing ke sini kan. Untungnya kita punya medium untuk berbagi. Jadi kita tuh bisa statistik ya. Jadi kita bisa berbagi dan juga sama-sama mengingatkan gitu loh, gengs. Tuh. Gila ya? Gue tuh kemarin sampai, ya ampun. Terus lagi kalau di kantor. Ini yang buat kerja-kerja nih kantoran. Lo kadang-kadang kan suka ngeprint ya. Ngeprint segala macam gitu. Itu kalau udah selesai, hancurin, shred it. Pakai mesin penghancur kertas. You never know. Gue baru tahu ada loh orang yang bener-bener ngorek tempat sampah untuk nyari. Ada data apa nih di sampah-sampah ini. Oh gitu ya. Gue paling sering tuh buang dokumen gak gue robek-robek. That is very scary loh. Gue kemarin sampai gini, anjrit, gue parno banget. Data paket juga katanya gitu ya. Gue tuh gak pernah robek loh. Iya. Terus gue bilang gini sama Pak Ferdinand, sama Marcel, sama Pak Arman. Tuh kan Pak, gak salah kalau aku tuh punya trust issue Pak. Pembenaran. Bo, tapi kan bener nggak loh, di zaman seperti ini, Precautious, waspada. Waspada. Jadi kemarin tuh sampai kesimpulan adalah gini. Jadi kalau misalnya di kantor gitu kita bangga sama kantor kita, gimana Pak? Udahlah, kalau udah masuk ke area kerja, workstation, nggak usah posting apa-apa. Mendingan postingnya di pantry, di kantin, di meja makan. Tapi kalau udah masuk workstation, udah jangan. Kadang-kadangnya suka kita foto dulu di ruang meeting. Terus sementara di whiteboardnya di belakang ada tulisannya rencana 2025. Iya bener. Betul. Gue kemarin ya di khotbah salah satu pastor pendeta gue membahas mengenai ini ya. Dia bilang gini, emang zaman itu sudah berubah. Ingat waktu zaman kamera, dia soalnya suka fotografi web. Kan kita beli film itu mahal ya. Sekali jepret itu kan nggak bisa dihapus dan diulang ya. Jadi kalau satu roll kamera isi 12, 24, 36, siapa yang ngalamin? Kalau kita melihat pemandangan indah, itu cara kita fotonya gimana sih? Kan pasti pemandangan depan kita, yang kita foto pemandangannya kan, dengan kamera kita kan. Kalau sekarang tuh we become very selfish katanya. Kalau kita lihat sesuatu yang indah, cara kita foto sekarang gimana? Harus ada kitanya gitu. Jadi you're not even enjoying the view or taking a moment or a token of appreciation for you to enjoy what's in front of you, tapi lu cuma pengen ngelihat mukil aja gitu. Itu kan juga sama kayak kebiasaan kita kalau di ruang meeting selfie, apa selfie? Lu lupa sama muka, lu kok sering banget sih lu selfie, kenapa? Kan itu berhubungan sama tadi tuh, awal kita obrolan soal your pride, your proud. Be mindful with your pride, with your proud. Mungkin lu bangga banget sama hasil dokter lo yang sempurna banget. Kayak gini. Iya nggak? I don't know. Bisa lo, Bo. Gini lah, ini secara psikologis ya. Misalnya gue nih, lu pada gini. Najis banget sih.
Mm-mm. Ngacak mulu loh. Untuk gue yang mukanya selalu selama ini kendor, Ya. yang mukanya kelihatan lelah terus, Mm-mm. tiba-tiba kayak cereng, bangun pagi tuh udah begini kan rasanya, ih seneng banget deh. Iya nggak sih? Ya, betul. Itu salah satu prestasi. Iya. Prestasi, betul, betul, Iya betul. kan? Itu sesuatu yang gue seneng deh. Kan kemarin rumusnya gitu kan, ketika lo melihat sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik, yang indah, maka otak lo akan gelombangnya tuh turun gitu. Lo lebih rileks. Ya. Lo kalau bangun pagi lihat muka lo, mata lo panda, kerut lo banyak, kan Ya. bete. Bete. Astaga, bicara mengenai sesuatu yang menyenangkan hati, gue mau kasih lihat agak pamer, boleh nggak? Jangan berlebihan tapi ya. Ingetin aku kalau udah berlebihan ya. Ya. Boleh. Gue tuh celana gue pendek banget, gue malas ganti, jadi gue mundur ya. Itu lebih asusila giling lo jalannya. Males ganti gue. Apa nih? Lu inget kan? Labubu. Bukan. Lu inget kan? Lapopo. Lu diam dulu makanya. Oke. Lu inget kan beberapa waktu lalu, ini ada alamatnya nggak, jadi gue kasih lihat. Oke. Beberapa waktu lalu kita memperkenalkan seorang stylist yang gue kenal karena konten TikToknya Seni 100. Ya. Seni 100, kan gue suka tuh. Dia kan stylist ya Iwat ya. Terus kan dia DM, aduh happy banget gitu dibahas di siaran pagi. Terus ternyata dia itu punya brand baju. Terus dia bilang gini, Kak Dev, nggak usah diposting, nggak usah cerita ke siapa-siapa, aku mau kasih as a token of my appreciation. Karena aku seneng aja gitu, akhirnya bisa kenalan di platform ini. Kak Dev boleh pilih apa yang Kak Dev suka. Terus gue pikir, gue mau bikin fun karena kan dia stylist ya. Ya. Gimana kalau kamu aja yang pilihin? Terus gue excited sendiri. Astaga, aku yang pilihin ya. Yang mana kira-kira sesuai dengan karakter Kak Dev. Nanti cerita ya, cocok apa enggak. Oke. Jadi ini kayak excitementnya buat gue adalah gue terima paket barang yang dipilihin orang lain, Bo. Ya. Sekarang gue mau buka ke lo. Ya. Barang pilihan dia. Lu pakai kacamata deh, enak gue ngeliat muka lu begini. Marah-marah aja. Enggak marah-marah. Nama brandnya sama, gue juga begini. 100 kapas. Oh. Kayaknya dibuat dari kapas 100. Aduh, sesuai nggak ya? 100 thread kali ya. Hah? 100 thread. 100 thread. Sesuai nggak ya? Ini lu belum buka nih dari pertama kali Buka datang. sengaja gue mau bukanya tuh kayak blind box gitu. Ini ya, delay gratification. Gue tuh jarang loh beli barang yang gue nggak pilih sendiri, Wet. Dipilihin orang lain. Apa ini? Ih bagus loh, Wet. Oh, rompi. Oh, Is it a fast? kayaknya ya. Coba dipakai. Made in Indonesia. Tuh, kapas 100. Lucu ya? Bentar ya. Wangi kapas. Bentar ya. Ada 2. Belum selesai. Tegang nggak? Kalau tiba-tiba gue dapet juga. Ini belum dikirimin. Nggak. Satu lagi apa? Sama. Kapas 100 juga. Iya, tapi isinya apa maksudnya? Jadi si Seni 100 ini stylish rupanya, Wet. Apa? Itu apa? Selimut? Ini apa ya? Rok, itu rok. Oh, celana. Hah? Tuh. Oh, lucu banget itu. Ih, pakai boxy shirt hitam.
Celana sarung. Oh, digituin juga pakainya bagus loh, bolongin tengahnya. Kali deh. Itu itu perca. MC Hammer Pants. Itu perca. Hah? Lo tidur pakai kaos kaki ya? Emang kenapa? Kedinginan lo tuh. Gua kan tidur di luar. Oh, ronda. Lu ronda. Tuh. Oh gitu, celana sarung dia tuh. Cute ya? Coba dipakai yang bener, pakai yang bener. Kayaknya nggak muat deh itu. Kali dia nggak muat orang ini segede gini. Ini kita berdua juga bisa balap karung di sini. Jangan gila deh lo. Udah sih, aku cuma mau cerita itu aja. Seneng Pakai dong vestnya. Vestnya pakai. Lo Aduh. sambil lo pakai vest ya, pada banyak yang bilang ini, Cika yang nonton 3.800, Cika. Kapas, iya, sama sini tuh. Suka ya? Ih, suka deh. Nah ini juga kan maksud aku ya gini. Dia sebagai seorang stylist, terus dia bikin koleksi, dia bikin brand 100 kapas ini. Kan juga adalah sebuah prestasi ya Iwet ya. Pasti sesuatu yang membanggakan buat dirinya dia dong sebagai seniman. Dan buat gue ya Iwet ya, kemarin gue soalnya baru curhat, mendengarkan cerita temen gue. Oke, dia tuh mengeluhkan pasangan hidupnya. Duh. Kayak Marimar pergi ke kantor ya. Bagus ini. Ini kalau dipakein apa namanya, celana palazzo hitam gitu lebar, cakep nih baggy. Siap terima tamu kayaknya Mas Dave ya. Enggak. Gue mau bilang, iya, temen gue tuh berkeluh kesah Wet gitu ya. Semenjak suaminya sudah tidak bekerja lagi, ya, jadi sering marah-marah di rumah. Terus temen gue tuh kan kesel ya, pasangan hidup mana sih Wet yang mau dimarahin melulu, apa-apa salah, apa-apa salah. Terus gue sambil mendengarkan dia bercerita, akhirnya it all battle down tuh, dia bilang gini, kayaknya suami gue perlu punya sesuatu yang dia senang lakukan. I think my husband needs something he can be proud of. Ya. Sehingga hidupnya lebih berwarna gitu. Ya. Iya kan? Terus gue mikir gini, oh ternyata penting ya buat kita punya sesuatu yang kita banggakan. Ya. Ya. Karena kalau kita nggak punya sesuatu yang kita banggakan, kita tuh kayak marah-marah, semua serba salah. Ini salah, itu komplain, ini komplain gitu. Apa sih gitu? Kenapa kamu gitu? Tapi kalau kita punya sesuatu yang kita banggakan, kita tuh kayak you walk like like you have a spring on your feet gitu kan bilangnya gitu ya. Kalau orang happy kan kita jalan tuh gitu kan, you have a bouncing spring on your feet. Gitu. Karena lu happy. Ya. Tapi bertanya, temen lo itu suaminya tidak bekerja lagi karena apa? Pensiun kah? Pensiun dini. Jadi kayaknya sebelum waktunya selesai. Iya, dan memang lagi ada gelombang PHK kan. Terus diselesaikan. Iya. Iya, ya mungkin kekesalannya dia di situnya sih. Ya terima karena merasa bahwa kenapa gue dibuang, kenapa gue yang kena. Iya betul. Ya well, that case aside, gue langsung jadi mikir, oh iya ya, ternyata perlu ya buat kita punya sesuatu yang kita banggakan. Dan juga adalah, I also just want to share this. Perlu juga loh buat kita ikut bangga dengan prestasi orang lain. Nah, itu susah loh, Bo. Aduh. Itu susah banget. Aduh. Gue lebih susah daripada menahan diri untuk tidak oversharing di sosial media. Ikut bahagia dengan pencapaian hidup orang lain. Ya. Susah, itu susah banget ternyata. Ya. Di bukunya Haimin Sunim ada tuh. Ya. Jadi dia bilang bahwa ada istilahnya tapi gue lupa apa gitu ya, bahwa dia bilang ketika lo bisa ikut bahagia dengan kesuksesan atau pencapaian orang lain,
secara ikhlas ya, bukan yang cuman di mulut, di bibir doang. Aduh, congrats ya. Tapi hati lo nggak berkata congrats, itu tuh udah ada level tertinggi penerimaan diri. Ya nggak tertinggi ya, semua level tertinggi buat gue. Maksudnya itu tuh another step ke penerimaan diri. Kalau bahasanya Dedi, kalau udah nyampe di situ lu tinggal berdiri di atas bunga lotus. Ember. Ya. Gue pernah share di broadcast channel gue ya, gue ketik gitu, gue bilang gini, kalau lu nggak bisa dukung, minimal lu jangan menjatuhkan. Iya. Kan gitu ya, kan kadang kita nggak bisa mendukung prestasi kebanggaan teman kita. Lu nggak mendukung aja salah. Iya. Udah lu nggak bisa mendukung, lu menjatuhkan lagi. Itu mah udah bukan salah lagi kayaknya. Ya, minimal kalau lo nggak bisa mendukung, jangan menjatuhkan, boleh nggak? Iya. Lo tau nggak? Ini tuh nyambung sama cerita kemarin. Kemarin tuh gue ketemu sama seorang kolega gue. Mukanya kusut banget di depan laptopnya. Ya, mukanya kusut banget depan laptop. Kituk gitu. Terus gue gini, capek ya? Gue bilang gitu. Iya kak, capek banget. Terus gue bilang, terus dia bilang gini, kerjaan nggak beres-beres, masalah juga nggak beres-beres, dia bilang gitu. Terus gue bilang gini, masih bisa sabar nggak? Gue bilang gitu kan. Karena kan, ya apalagi gitu kan, kalau lo kerjaan lo banyak, masalah lo banyak, ya jalanin aja kan. Terus dia bilang, lagi usaha sih, dia bilang gitu sambil ketik gitu. Terus udah gitu, gue bilang gini, well, it's an art of becoming an adult, gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, iya ya, adulting is a trap, dia bilang gitu. Gue bilang gini, ya bisa dibilang kayak gitu, tapi kan gimana ya, masa kita mau stay di masa kanak-kanak terus? We have a term for that, Peter Pan syndrome. Yes. Terus dia bilang, iya ya, susah ya ternyata jadi orang dewasa. Dan gue setuju sama kalimat itu. Jadi orang dewasa. Oh, terus dia bilang gini, ternyata jadi orang dewasa itu bukan cuma masalah bayar bill doang. It's a lot more than just paying your bill, baby. No. Tadi masalah gini deh. Oke, menurut gue tuh justru tagihan, ya billing problem itu cuman kayak masa awal pendewasaan diri. Kedewasaan itu dimulai dengan masalah billing problem. Abis itu tuh nggak berhenti gitu masalah lo. Perkara lo punya pride aja ternyata nggak boleh berlebihan. Iya. Perkara gue udah beres nih semua. Gue billing statement gue bisa gue beresin. Gue gak pernah punya masalah dengan tagihan misalnya gitu ya. Gue lagi bangga sama diri gue. Lu gak boleh terlalu bangga ternyata. Masuk lagi nih. Oke, gue udah bisa mengatasi. Tidak boleh terlalu bangga. Gue udah cukup nih. Temen lu lebih sukses dari lo. Ayam, gue harus apa nih? Lu harus ikut bahagia. Ikut bahagia tuh gimana caranya? Ucapin selamat. Selamat ya. Tapi hati lo bilang, kok gue gak bisa kayak dia ya? Iya. It's another problem. Kata Kai Pratiwi gini, belum lagi lo, you need to deal with childhood trauma as an adult. Exactly. By the way, suaminya Kai itu kemarin yang ngerjain proyeknya BCA bareng sama Michael, namanya Dimas. Oh, apa kerjaan suaminya Kai? Di BCA. Oh, di BCA. Ya, nggak usah. Markom. Oh, Markom. Marketing communication. Ya. Gitu kok. Terus gue shit bener lagi. Makanya ya Iwet ya, kalau dulu gue pikir gue paling sirik ngelihat orang kaya. Gue pikir gue paling sirik ngelihat orang cakep. Gue pikir gue paling sirik kalau ngelihat orang punya pasangan hidup. Ya. Sekarang udah enggak. Gue paling sirik kalau gue ngelihat anak kecil. Iya. Kayak kemarin ya, gue di mall mau beli kopi, depan gue ibu bawa anak kecil. Bro,
tuh anak cuman mainan tisu di lantai. Lu tahu kan tisu di mall ada yang suka buang tisu. Tisu di lantai ditendang-tendangin. Udah mainannya cuman itu doang. He looks so happy. Gue tuh ngeliatin dia dari senyum sampai gue dalam hati gini. Happy banget lu, Nyet. Terus lu suka gitu nggak lo apa di depan counter gitu kan suka ada kaca-kaca ya. Iya. Muka lo dari yang oh he's so cute sampai akhirnya lo ngeliatin terus lo jadi sirik gini. Happy banget lo Nyet cuma timbang mainan tisu doang. Muka lo tuh berubah jadi sirik. Terus gue ngeliat ke depan, gue ngeliat from the reflection I saw the expression on my face gitu gue. Anjrit si Dave jadi setan. Terus gue gini, terus gue kan malu ya. Lebih malu lagi ternyata karena ibunya dari tadi ngeliatin gue di kaca. Gue kan gini. Lucu banget anaknya. Lama juga gini, ih gila gue scary banget ini pasti. Terus dan on gue tuh gini, astaga, gue tuh paling sirik ternyata sama anak kecil ya. Karena anak kecil tuh paling happy hidupnya. Iya, banget. Banget. Tapi kan balik lagi ya, kita nggak mungkin kan? Mau jadi anak kecil terus? Iya, berhenti di momen itu tuh nggak mungkin. Lo berhenti di momen SMA tuh juga nggak mungkin gitu. Iya nggak sih? Adulting is a trap. Iya. Iya kan? Jadi maksud gue itu balik lagi gitu bahwa I don't know ya, prepare your kids. I don't know. Iya. Gua kan selalu, lu kan selalu bilang gue si killjoy ya. Nah. Ya kan, lu kan selalu bilang, ih lu mah gak bisa banget deh ngeliat orang lo ngantuk, my god. Gue nih manusia, gue bukan Dewi Kwan Im. Ya wajar gue ngantuk, gue nguap, gue butuh oksigen. Kayak pualang. Dingin. Dewi Kwan Im. Gue kemarin lagi cosplay jadi Mami Louise, gue live selling. Gue gak dapet MM-an juga, gue udah 2 jam bebusak ngomong. Ya kan Mami Louise 12 jam live-nya. Tapi kayaknya seller-seller yang lain tuh inget loh gak lo awal-awal kita mainan TikTok. Yeay 8M, yeay 2M. Cin, kita 2 jam ngoceh, abis itu makan sate sampai nggak pakai jeda saking capeknya, nggak nyampe tuh 100 juta. Makan sate nggak napas, hap. Capek banget. Langsung dokem aja makan. Iya, tadi sampai mana tuh Dewi Kwan Im? Nyiapin anak-anak. Apa harus ya disiapin anak-anak itu? Oh, killjoy. Lo kan bilang gue kan killjoy ya, karena itu tadi gitu, Bo. Kayak enggak, hidup tuh enggak bahagia. Hidup tuh enggak indah, enggak. Gue lupa ya makanya di buku apa ya Iwet ya. Kayaknya salah satu buku yang membahas about how to be happy, on how to find your happiness. Kan selalu ada tuh specific chapter yang bilang do not lose your inner childhood. Your inner childhood. Mendadak jadi channel. Your inner childhood. Yourself. Jadi memang ternyata emang itu, Bo, walaupun kita sudah menjadi manusia dewasa, to be able to still find happiness in everything we do, lu tetap harus memelihara sisi kekanak-kanakan lo. Iya bener. Terus gue cuman bilang gini, kan kadang-kadang gitu ya suka ada yang gini, aku pengen jadi entrepreneur, aku pengen jadi pengusaha, aku pengen buka bisnis sendiri. Balik lagi nih, gue si killjoy ini gue bilang ini, nggak usah Nek. Biarin aja, dia belum pernah. Lah lu udah bilang nggak usah soalnya udah pernah. Ngerti gue, itu dia makanya gue bilang gue tuh killjoy. Gue tuh killjoy, terus bukan gue mau menghambat kesuksesan orang, bukan. Lu jangan sampai kayak gue masuk rumah sakit berkali-kali, endoskopi. Remember? Kalau lo nggak bisa mendukung, jangan menjatuhkan. Iya, itu kebanggaan dan prestasinya dia. Iya kan? Kayak temen gue kan ada presenter gitu ya, baru bikin single gitu ya.
gue sih agak nggak masuk akal gitu ya. Hah? Lu bikin single gitu. Tapi gue berusaha untuk tidak menjatuhkan. Jadi gue gini, oke, good for you, I'm happy you do it. Go all out. Siapa tahu ini bisa menjadi kembangan eksplorasi talenta lo gitu. Jadi gue belajar loh, Wet. Up until today gue juga masih belajar gitu. Jangan menjatuhkan orang gitu. Itu prestasinya dia. Ya. Itu Mungkin keberkaannya dia. mungkin bukan menjatuhkan ya, tapi lebih kayak jangan menghentikan kebahagiaannya orang gitu kali ya. Iya. Iya. Kayak waktu gue nulis di broadcast channel itu ya, kalau lo nggak bisa mendukung minimal jangan menjatuhkan. Itu karena ada kan gini, as it is ya, siaran TikTok ini kan buat gue sekarang my pride and joy. Kesukaan gue yang terus akhirnya jadi kebanggaan gue. Siapa sih yang nggak bangga di perjalanan karir gue menemukan puncak karir lagi yang keberapa kali gara-gara TikTok, ya kan? Everywhere we go, orang aku suka nonton, seneng lah gue tiap hari punya kewajiban untuk ngoceh-ngoceh berbagi ketololan gue kepada teman-teman. Terus ada satu teman gue yang nggak bisa, yang nggak mendukung gini. Itu tuh bukan siaran, apaan sih lu kayak orang gila di TikTok? Terus gue gini, Bo, kalau lu nggak bisa mendukung gue, jangan menjatuhkan gue. Makanya gue tulis itu. Kalau lu nggak bisa mendukung gue, jangan menjatuhkan gue. If you cannot celebrate my wins, at least jangan menjatuhkan. Jadi, gue juga nggak mau jadi orang yang gitu. Karena ternyata nggak menyenangkan, Kak. Iya. Don't get me wrong ya. Tadi ada yang bilang kayaknya kalau Killjoy itu nggak enak, lebih enak mungkin istilahnya fun killer gitu kali ya. Gue baru sadar bahwa dengan cerita tadi, gue melakukan itu di setiap lini kehidupan gue, Bo. Iya, kalau lu kan si logis. Iya, tapi orang tuh jadi sebel sama gue. Iya. Karena, apalagi orang kreatif ya. Iya. Orang kreatif tuh kan meletup-letup kan. Wah, kita bikin ini. Sementara gue dengerin gitu segini. Ini nggak make sense, ini nggak make sense, ini nggak make sense, ini nggak bisa nih. Ini nggak bisa, oh yang ini masih bisa. Terus gue cuma ngomong gitu, misalnya gitu ya, gue bilang, dari 6 ide tadi cuma 1 kayaknya yang bisa dijalanin. Itu kan orang drop ya digituin ya. Yes and yes. Dalam arti kita tuh punya part masing-masing dalam hidup. Iya. Itu ada metodenya the Disney concept apa kalau nggak salah kan, kalau di Disney kan memang selalu di encourage, tapi ide itu nggak akan jadi apa-apa kalau nggak ada orang kayak lo yang bisa menyetop dan mengimplementasi. Jadi memang ya it's a different chapter untuk dibahas. Iya kan. Cuma gue jadi mikir gitu. Makanya tadi ketika ada yang bilang, aku pengen bikin bisnis kak, gini. Gue sampai pernah ya, Bo, gue jadi salah satu pembicara gitu di depan anak-anak muda gitu. Terus dia bilang, iya kak, aku tuh pengen bikin bisnis kayak kakak, gini. Terus gue tanya, kamu punya skill apa? Kamu udah punya modal atau belum? Kamu punya ini apa belum? Ternyata belum semua, karena dia masih mimpi. Terus gue bilang gini, kalau sekarang jangan ya, mendingan kamu siapin diri kamu dulu. Terus mukanya berubah, Bo. Dia pikir dia akan mendapatkan encouragement dari gue. Ternyata enggak. Tapi alasan gue tuh bukan karena gue nggak mau dia jadi businessman atau apapun itu. Karena kayak gue jagain dia. Terus gue selalu pikir, ngapain gue jagain dia? Ngapain? Istilahnya kan lo ngejagain dia supaya tidak berbuat kesalahan. Bo, dia perlu berbuat kesalahan untuk tumbuh, Iwet. Iya. Dan itu juga yang terjadi di kantor. Jadi gue kadang-kadang suka disebelin tuh karena gitu. Enggak kayaknya ya. Iya, lu menghambat pertumbuhannya dia. Look it from that perspective. Iya. Anywho, Iya. hari ini udah mau habis sebentar lagi. Hari ini lu ke Sabto ya? Fashion show Sabto. Yes. Becky juga semalam WhatsApp gue, lu pergi ke Sabto enggak? Gue sebel deh, gue agak FOMO tau gak lo. Giliran gue udah bilang gue gak mau pergi, lu pada pergi. Giliran gue semangat pergi fashion show, gak ada yang pergi. Terus Becky nanya, lu diundang gak ke event Pola? Gak diundang, gue mau pergi. Itu juga gue gini, gue gak diundang soalnya. Giliran gue gak pengen pergi, lu pengen pergi, gue gak diundang. Giliran gue pergi, diundang, lu gak mau pergi. Suka gitu ya teman-temannya?
Emosi nih jadi nih. Nggak juga, ya udah mau gimana, orang gue udah ngomong sama Sabto, gue nggak bisa datang. Terus kata Becky, kenapa sih lu bilang, kenapa lu nggak pergi sih sama Sabto? Gue gini, abis tadinya satu gue nggak ada temen, dua terakhir gue fashion show, gue bangkunya nggak enak, ini gue males. Udah ah. Aduh, lu mah. Have fun ya di fashion show-nya Sabto. Mau difoto-fotoin nggak baju-bajunya? Ngapain, gue bisa lihat di sosial media lo. Ingat ya, jangan cyber hygiene. Salah. Salah. Oversharing. Iya. Dijaga cyber hygiene-nya. Iya. Bilang sama Becky ya, dijaga cyber hygiene. Oke, gengs. Sampai besok ya.